Kalau dengar-dengar ya banyak benefitnya kalau kuliah di Malaysia. First of all, dapat kayak Bachelor of Honors atau BHONS, itu bagus tuh buat kayak pengen rencana kayak S2 gitu di luar mana lah gitu. Jadi ya peluangnya lebih besar. Iya benar. Dari awal. Nah kalau di Malaysia itu mereka bisa kasih kebebasan buat mahasiswanya buat milih mata pelajarannya mau yang gampang dulu atau mau yang susah dulu. Terus juga waktu kuliahnya relatif lebih cepat daripada di Indonesia. Jadi menurut aku sih itu ya pilihannya kenapa aku pilih di Malaysia. Oke. Ini seperti ada pertukaran pelajar gitu ya teman-temannya dari Malaysia ke Indonesia, mempelajari adat budaya tentu saja di Indonesia gitu kan. Wah luar biasa sih ya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersamaku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Gimana sih pengalaman dari mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia? Kenapa bisa pilih kuliah di Malaysia? Dan bagaimana pula tentu saja pengalaman tentu saja teman-temannya dari mahasiswa yang dari Malaysia tentu saja yang pertukaran pelajar ke Indonesia gitu kan. Gimana sih pendapat mereka setelah datang ke Indonesia tentunya? Langsung saja kita nonton ya videonya. Universitas terbaik di Asia Tenggara berdasarkan QS World University Ranking 2023 berikut daftarnya. Datang dari Indonesia ada Institut Teknologi Bandung di peringkat ke-10, Universitas Gadjah Mada menempati urutan ke-9 dan bergeser ke Thailand dengan Chulalongkorn University di peringkat ke-8. Dan terbang ke negeri jiran Malaysia ada University Teknologi Malaysia di peringkat ke-7. Diikuti oleh University Science Malaysia di peringkat ke-6 dan ada University Kebangsaan Malaysia di peringkat ke-5. Masih dari negeri jiran Malaysia, ada University Putra Malaysia banyak sekali di universitas ke-4, dari Malaysia. University of Malaya di peringkat ke-3, dan terbang ke Singapura dengan Nanyang Technological University di peringkat ke-2. Dan universitas terbaik di Asia Tenggara di tahun 2023 jatuh kepada National University of Singapore atau NUS di Singapura. Oke, itu tadi 10 universitas terbaik di Asia Tenggara. Luar biasa. Siapan untuk lanjut sekolah S2 di Malaysia. Hai, balik lagi di hari-hari Vera. Merangkum beberapa pertanyaan yang serupa, aku balas di sini ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang aku siapkan sebelum melanjutkan studi. Pertama, menentukan tujuan. Mau lanjut S2 itu untuk apa sih? Memperdalam ilmu yang lebih spesifik, ingin belajar disiplin ilmu yang berbeda tapi sinkron dengan kebutuhan karir. Isi waktu karena belum kerja sejak lulus S1 atau pengen-pengen aja. Kalau aku karena aku sudah bekerja 2 tahun setelah lulus dari sarjana. Jadi aku ngerasa butuh belajar lagi untuk memperkuat karir. Ditambah waktu itu lagi pandemi Covid. Jadi aku punya banyak waktu luang di malam hari setelah aku selesai bekerja. Cari program atau jurusan yang sesuai dengan kebutuhan. My story, dulu aku S1 Industrial Product Design dan aku shift karir ke Digital Product Design. Terus aku juga ngerasa sedikit butuh sentuhan IT. So I apply for Design Innovation Program. 3. Cari universitas yang memiliki program tersebut. Kalian kan pasti punya list ya mana aja univ yang punya program-program studi tersebut. Dan bandingkan aja detail program, silabusnya, profesor, dosen, jam kuliah, negara, kota, biaya kuliah dan lain-lain. Aku dulu bandinginnya detail ya sampai biaya hidup sehari-hari per bulannya aku breakdown juga. Jadi pros and cons-nya juga kelihatan. Bandingin juga kesempatan beasiswa yang bisa didapatkan. 5. Kalian bisa tanya-tanya sama bagian admisi kampusnya secara online. Jika ada detail pertanyaan yang kalian butuhkan. 6. List universitas yang akan benar-benar kalian pilih dan coba untuk apply. 7. Siapin berkas-berkas pendaftaran misal seperti ijazah sebelumnya, TOEFL, IELTS, surat rekomendasi, portfolio, dan dokumen pendukung lainnya. Lalu kalau udah siap semua, selanjutnya kalian bisa buka website masing-masing universitas yang kalian pengen daftar, download application formnya, dan lalu apply kalau udah siap. Kadang-kadang ada interview session juga. Jadi bisa dipersiapkan juga ya kalau ada interview. Kalau semua sudah all set, all done, tinggallah kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa dan menunggu pengumumannya. Kalau aku sendiri, aku nggak pakai agent buat apply-nya karena aku daftar sendiri, apa-apa diurusin sendiri. Dan persiapannya itu hanya sekitar 2 bulan. Aku daftarnya ke private university karena sesuai dengan kebutuhan aku yang perlu jam kuliah di malam hari setelah bekerja. Pokoknya kalau mau lanjut S2 harus niat dari diri sendiri ya. Iya benar. Wah, thank you informasinya. Luar negeri susah. Hayo sini merapat. Kuliah di Malaysia dengan 4 syarat aja. Halo, kenalin, aku Alvina Dini, orang Indonesia yang kuliah di Malaysia. Pertama, pastikan kalian sudah tamat SMA sampai kelas 12 dengan minimum nilai raport 85. Kedua, pastikan kalian sudah tes IELTS dengan minimum skor 6 atau 5,5 tergantung jurusan yang kalian pilih. Ketiga, ada namanya Faculty Bridging Test, di mana kalian akan dites untuk menentukan kalian akan tamat 4,5 tahun atau 4 tahun. Yang keempat, ada interview. Eits, tunggu dulu.
Untuk interview, ini khusus untuk kamu yang milih jurusan arsitek atau industrial design. Yang masih kepo tentang Malaysia, silakan tulis di kolom komen. Halo, nih sebelumnya perkenalkan ya, nama aku Cika. Nama kamu? Nama aku Emily. Oke, Kak Emily, nih sebelumnya kamu mau milih kuliah di mana sama jurusannya apa? Aku mau di University Utara Malaysia dan jurusan Business Management. Oke, nah kira-kira nih kenapa kamu mau milih kuliah di Malaysia? Di UM karena aku tuh aku suka suasana di sananya gitu loh, kayak nature, alam-alam gitu, dan kayak ngebuat fokus belajar aja gitu. Adem gitu ya, sejuk. Lebih belajarnya tuh lebih fokus. Iya. Oke, makasih Kak Emily. Sebelumnya nama aku Cika. Nama gue Raska. Oke, aku tuh mau nanya nih kira-kira kenapa kamu milih kuliah di Malaysia? Oke, jadi itu kenapa gue milih kuliah di Malaysia? Mungkin yang pertama tuh karena ya gue mau mencari pengalaman baru ya. Ditambah Malaysia itu kan gue dengar tuh punya kualitas kampus yang bagus ya. Terus ya gue cuma mau nyari pengalaman gue aja sih yang baru. Oke, mau lebih mencari pengalaman gitu guys. Oke, sebelumnya nih kuliahnya sama jurusannya apa? Oke, gue milih kampus di University Utara Malaysia. Jurusan yang gue pilih itu manajemen bisnis. Oke, mantap banget guys. Makasih. Sebelumnya nih mau perkenalan dulu, nama aku Cika. Nama aku Atar. Oke, Kak Altar ini mau kuliah di mana? Jurusannya apa? Jadi saya ingin kuliah di Malaysia, jurusannya ilmu komputer dan universitasnya University Putra Malaysia. Terus juga aku mau nanya nih, kira-kira kenapa Kak Altar mau milih kuliah di Malaysia? Well, dengar-dengar ya banyak benefitnya kalau kuliah di Malaysia. First of all, dapat kayak Bachelor of Honors atau BHONS, itu bagus tuh buat kayak pengen rencana kayak S2 gitu di luar mana lah gitu. Jadi ya peluangnya lebih besar. Iya benar. Oke, mantep banget. Makasih ya Kak Altar. Itu makanya banyak yang kuliah di Malaysia tuh kayak gitu ya Jadi teman-teman ya. aku sebelumnya nama aku Cika. Oke, nama aku Dian. Nah, aku tuh mau nanya nih, kira-kira kenapa kamu sendiri milih kuliah di Malaysia? Oh iya, sebelumnya mungkin aku kasih tahu ya, aku tuh di University Malaya jurusan ekonomi. Alasan aku pilih di Malaysia itu karena pertama dari segi biaya cukup terjangkau ya, dan juga di Malaysia itu top 5 di Asia Tenggara, dan juga kalau di Malaysia itu ada program magangnya ya. Nah itu tuh menurut aku poin plus banget sih, dan juga kayak kalau dibandingkan dengan universitas di Indonesia kan kalau di Indonesia tuh SKS-nya udah ditentuin ya dari awal. Nah kalau di Malaysia itu mereka bisa kasih kebebasan buat mahasiswanya buat milih mata pelajarannya mau yang gampang dulu atau mau yang susah dulu. Terus juga waktu kuliahnya relatif lebih cepat daripada di Indonesia. Jadi menurut aku sih itu ya pilihannya kenapa aku pilih di Malaysia. Oke deh, terima kasih Kak. Nah, kira-kira kalian mau juga nggak nih kuliah di Malaysia? Boleh banget komen di bawah ya. Thank you informasinya. Mahasiswa Malaysia itu satu harinya berapa? Ini mahasiswa Malaysia nih di Indonesia. 15 ke 20 ringgit. Sehari University itu Cantik banget. 2 kali makan. Tak bisa lebih. Ataupun kat Malaysia kami makan ni je, Maggi. Kalau kat sini Indomie kan? Indomie. Kalau kami kat sana just makan Maggi je. Biar lebih hemat gitu ya, namanya mahasiswa gitu kan. Oke, next. Ketika mahasiswa dari Malaysia belajar gamelan Jawa di Indonesia, asik sekali. Ini seperti ada pertukaran pelajar gitu ya teman-teman ya, dari Malaysia ke Indonesia, mempelajari adat budaya tentu saja di Indonesia gitu kan. Wah, luar biasa sih ya. Bagus-bagus karena banyak juga kan yang dari Indonesia pertukaran pelajar ke Malaysia juga gitu kan. Istilahnya saling bertukar informasi, bertukar istilahnya hal-hal tentang budaya gitu ya teman-teman ya. Bagus-bagus. Saling mengenal satu sama lain tentu saja. Tentunya hal-hal seperti inilah yang semakin mempererat hubungan kedua negara kan, Indonesia, Malaysia tentu saja. Jadi sering memang adanya pertukaran pelajar Indonesia Malaysia, Malaysia Indonesia ya. Gamelan. Bagus.
Karena memang tiap-tiap budaya kan, tiap-tiap negara gitu ya, budayanya kan khas gitu. Jadi banyak yang bisa digali informasinya, banyak yang bisa dipelajari tentu saja. Belajar gamelan sekaligus ketukannya. Oh, oh, mantap. Ini bagus nih. Mahasiswa Indonesia dan Malaysia bertemu dengan Syekh. Amin. Amin, insya Allah, amin ya Allah. Amin. Oh ya Allah, bagus. Doanya terbaik, Syekh. Lalu? Orang Malaysia kaget di Jakarta banyak Chinese. Jadi aku dari Malaysia datang ke Pancoran Peak, Chinatown, dan dia bilang kayak gini. Oh, ini IV Pen ya. Mahasiswa Malaysia yang kuliah di Indonesia. Karena kan saya di Jogja ya. Jadi apa ya, saya kaget sih kok Malaysia bukan Malaysia. Ya, maaf ya saya. Bagus ya teman-teman ya, informasi-informasinya tentu saja yang diberikan dari mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia, dari mahasiswa Malaysia yang kuliah juga di Indonesia. Jadi sekaligus bertukar informasi tentu saja, apa sih hal-hal yang tadinya belum diketahui jadi tahu gitu, karena seperti ini, hal-hal seperti ini nih yang mempererat hubungan antara Indonesia dan Malaysia tentu saja, dan ini terkhususnya dalam bidang pendidikan tentu saja. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Misalkan nanti ada request apa lagi, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau nggak bisa kasih linknya di kolom komentar, boleh kasih ke DM Instagram aku di @rizky ya. Aku akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, next time, bye.